ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Para satis yang dimuliakan Allah, surat Makkiyah ini banyak rahasia-rahasia yang dapat kita pelajari dan kita ambil hikmahnya. Di antaranya adalah ada waw qasamnya, ada taukidnya, ada taukid lagi, kemudian ada istisna atau pengecualian, kemudian ada jinsiyahnya yaitu manusia, kemudian ada ma'rifahnya yaitu manusia sendiri, ada juga nakirahnya yaitu khusri. Terus itu di masa ini Allah buatkan huruf taukid, ada penegasan, ada huruf qasam, berarti ada rahasia yang tersimpan dalamnya. Karena qasam ini dari langit sampai ke bumi difirmankan Allah. Kalau dari langitnya was-samai, kemudian was-syamsi, kemudian wan-najmi, kemudian wal-qamari, termasuklah nanti wal-asri. Kemudian dari bumi itu juga wal-jibal, wal-ardi, wal-laili. Tadi juga dibacakan wan-nafsi was-sawwaha. Itu jadi dari langit sampai ke bumi Allah buatkan qasamnya. Ada rahasia. Berarti rahasia di sini adalah rahasia tentang waktu. Demi langit, demi matahari, demi bintang, demi bulan, demi malam, demi siang, demi pagi, demi matahari sebelah langit, demi waktu, demi fajar, demi manusia, banyak sumpah-sumpahnya. Inilah agaknya yang disabda Rasulullah, "Ma min yawmin yanshaqqu fajruhu illa wa yanami. Ya bani Adam, ana khalqun jadid wa ala amalika syahid. Faqtanim minni fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah." Tidaklah terbit fajar pada suatu hari melainkan ia berseru, "Hai anak cucu Adam, aku adalah waktu. Aku ciptaan baru. Aku menyaksikan semua perbuatanmu. Maka gunakanlah aku, karena aku tidak akan kembali lagi hingga yaumul qiyamah." Salat tahajud yang kita lakukan tadi, hari ini Masehinya tanggal 22 berarti sudah 22 Sya'ban. Besok sudah 23 Sya'ban. Besoknya sudah 24 Sya'ban. Sekalipun subuhnya sama, tapi hitungan sudah berbeda, masanya sudah berbeda, waktunya sudah berbeda, keadaannya sudah berbeda. Maka gunakanlah aku, karena aku tidak akan kembali lagi hingga yaumul qiyamah. Tidak akan bisa terjadi. Jadi 3 pembagian waktu yang telah lewat menjadi iktibar, waktu sekarang inilah mungkin pengisian jasmaniah dan rohaniah kita. Waktu yang akan datang tidak pasti, tapi kita sudah mengiktikadkan kepada Allah agar kita bertanam dan bertanam sehingga nanti kita menuai di akhir. Lalu waktu yang dibentangkan, Rasulullah SAW juga sering mengingatkan, "Ni'matani min ni'amillahi maghmunun fi hima katsir minan nas, as-sihhat wal faragh." Ada 2 nikmat di antara nikmat-nikmat Allah yang banyak yang selalu diabaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Oleh itu Al-Quran memberikan gambaran kepada kita, diberikan kepada kita 4 waktu. Yang pertama itulah ajal, yang kedua dahri, yang ketiga waqt, yang keempat asar. Ajal sudah diterangkan juga oleh Sulaiman.
ya, Sulaiman. Ahli ajar ya. Memberikan syarat kepada kita, ajar memberikan syarat ada batas akhir usia manusia. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap jiwa, setiap diri itu sudah ada garis ajal. Kalau garisnya sudah tiba, tidak tahu lah kata orang Minang apa, mumbang jatuh, kalau pun jatuh. Artinya kematian bukan karena tuanya, kematian bukan karena sakitnya, kematian bukan karena tabrakannya. Kematian adalah batas akhirnya sudah tiba. Itulah Rasulullah pernah menggambarkan, ngambil sebuah tongkatnya, kemudian dibuat sebuah titik, kemudian ditarik sebuah garis lurus ke bawah, kemudian dibuat garis 4 persegi panjang, kemudian dibuat garis zigzag atau garis putus-putus. Maka tak menjadi Rasulullah. Apa yang kau kerjakan ini Rasulullah? Ma maknamu ya Rasulullah? Apa maknanya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, garis tengah itu adalah garis jiwa, garis diri. Sedangkan garis 4 persegi panjang itu adalah garis kematian yang selalu mengintai. Tidak ada di antara kita yang bisa mengetahui dengan pasti kapan kematian itu tiba. 5 rahasia Allah itu sudah sering kita dengar. Sekalipun ilmu pengetahuan hari ini sudah maju dan sophisticated, canggih, tapi 5 rahasia ini masih dirahasiakan Allah. Innallaha indahu as-sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ma fil arham wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sesungguhnya di sisi Allah mengatakan kapan hari kiamat. Sedangkan Amerika sendiri tidak mengetahui dia akan terjadi terbakar Los Angeles. Nah, dirunut ke belakang kenapa terbakar, itulah rahasia Allah. Mekah sendiri tidak menyadari akan terjadi banjir bandang sesudah terjadinya joget-jogetan. Ya, terjadi banjir bandang. Tidak ada prediksi sebelumnya. Nah, oleh sebab itu para asatis yang dimuliakan Allah, inilah ajal. Kemudian garis tengah garis zigzag ini adalah garis dinamika kehidupan yang kita lalui. Mungkin hari ini sehat, besok sakit. Hari ini lurus pikiran kita, mungkin di antara kita besok bengkok pikiran. Hari ini, mudah-mudahan tidak. Hari ini mungkin akhlak kita masih bagus, sekalipun banyak sanggahan-sanggahan, debat-debat, ya. Tetapi besok belum tahu juga. Hari ini kita masih beriman, tapi besok mungkin munafik, mungkin kafir. Wallahu a'lam. Karena sudah diingatkan oleh Rasulullah, pagi dia beriman, petang dia kafir. Petang dia beriman, malam dia kafir. Nah, oleh sebab itu artinya potensi penyimpang itu tetap akan ada pada diri kita. Maka selalulah diingatkan oleh khatib ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa, dan janganlah hendaknya kamu mati kecuali dalam menyerahkan diri kepada Allah. Bagaimana upaya kita menyerahkan diri kepada Allah? Ternyata ada 3 rongga yang diberikan oleh Allah kepada kita. Rongga kepala ada akal, makanannya ilmu pengetahuan. Rongga dada ada qalbu, makanannya iman, istiqomah, dan keyakinan. Rongga perut makanannya itulah harian, sayur mayur, lauk pauk, minuman, dan sebagainya, buah-buahan dan sebagainya. Lalu postur tubuh kita diciptakan oleh Allah berbeda dengan postur makhluk lain. Postur tubuh kita rupanya rongga kepala lebih tinggi daripada rongga dada dan rongga perut. Artinya apa? Supaya ada keseimbangan manusia dan manusia mampu menjadi khalifah di muka bumi, potensikanlah lebih banyak rongga kepala dan rongga dada dibandingkan dengan rongga perut. Sehingga sholat yang kita lakukan itu pun lambang-lambang dari peribadatan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Faminhum man yamshi fi batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba'in. Ada di antara makhluk itu berjalan melata di atas perutnya, seperti ular, kalajengking, sepasan, cacing, lipas dan sebagainya. Itu lambang sujud. Mereka tidak sanggup berdiri dan rukuk. Tapi wa minhum man yamshi ala rijlaini.
Ada di antara makhluk itu berjalan dengan dua kakinya, itik, elang, ayam. Mereka lambang berdiri tapi tidak mampu rukuk dan sujud. Tapi wa minhum man yamshi 'ala arba'in. Ada di antara makhluk itu berjalan dengan empat kakinya. Kambing, biri-biri, unta, lembu, sapi, kuda, kerbau. Itu itu lambang rukuk. Maka di putusan kaki boleh kita membaca Subhanallahil azim wa bihamdi, boleh kita membaca Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau yang Maha Agung, Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu, ampunilah aku. Aku tidak mau seperti binatang sesungguhnya. Maka kenapa rukuk itu lambang seperti binatang kaki empat? Kepala, punggung dan ekornya sama tingginya. Tapi disuruh kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Bagi kita makmum tidak perlu pula kita baca sami Allahu liman hamidah, ya kan? Tapi masih banyak tidak baca itu. Nah, cukup baca Rabbana wa lakal hamd, ya Tuhan kami memujimu. Artinya angkatlah kembali potensi akal dan potensi kolbu, sehingga potensi perut bisa diminimalisir. Karena waktu terbatas, sudah lewat 7 menit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.